Shalom anak-anak sekalian. Ya, gimana kabarnya? Ya, kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika bersama Pak Kur. Oke anak-anak sekalian, di video ini Pak Kur akan membahas catatan dari pertemuan yang sebelumnya, ya. Jadi Pak Kur kemarin ada kasih catatan yaitu tentang unsur-unsur lingkaran, dan di akhir bagian catatan itu ada kesimpulan berdasarkan 7 unsur lingkaran yang sudah dipelajari. Nah, di sini tidak termasuk apotema ya. Jadi apotema tidak termasuk dalam kesimpulan ini. Dari 7 unsur yang sudah dijelaskan, mari kita buat kesimpulannya. Nah, Pak Kur yakin anak-anak sekalian sudah menjawabnya ya. Sudah ada yang mengumpulkan kasih Pak Kur melalui WA. Nah, ada juga yang kasih ke Bu Viana kan? Nah, jadi di pertemuan ini kita akan membahas jawabannya ini. Jadi kalian cocokkan nanti jawaban kalian benar atau salah. Oke? Mari kita mulai ya. Pertanyaan pertama, unsur lingkaran yang berupa titik ada sebanyak berapa? Ayo, ada berapa jawabannya? Iya, ada 1, yaitu namanya titik pusat. Oke, itu yang berupa titik ya. Nah, pertanyaan kedua, unsur lingkaran yang berupa ruas garis. Ayo, yang berupa ruas garis ada sebanyak berapa ya? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 4. Mana yang benar ya? Oke, ternyata jawabannya adalah 3 ya. Ada sebanyak 3, yaitu apa aja? Cocokkan ya. Yaitu ada jari-jari, ada diameter, dan ada tali busur. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya ketiga. Unsur lingkaran yang berupa lengkungan ada sebanyak berapa? Yang berupa lengkungan ada sebanyak 1, yaitu busur. Oke, bagus. Nah, yang keempat, unsur lingkaran yang berupa daerah ada sebanyak berapa? Yang berupa daerah yang bisa diarsir ada sebanyak 2, yaitu tembereng dan juring. Oke, nah itulah jawaban untuk catatan di pertemuan yang sebelumnya. Silakan kalian cocokkan benar atau salah jawaban kalian. Jika benar semua, wah mantap sekali. Sudah sangat hebat, berarti sudah menguasai tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, jika masih ada yang salah, diperbaiki ya. Nah, bagi adik-adik yang belum mengerjakan, entah karena terlalu sibuk, atau lupa, atau memang tidak mau kerjakan, ayo diperbaiki karakter ini ya. Jadi harus lebih tanggung jawab, disiplin ya, dan rajin. Jika dikasih tugas, kerjakan ya. Itu untuk menguji pemahamanmu terkait materi yang sudah dijelaskan. Tidak ada ruginya deh ya. Jika kamu rajin, pasti ini akan kembali ke kamu. Kamu akan mempunyai karakter yang baik dan kamu akan lebih menguasai materi-materi yang dijelaskan. Oke? Jadi yang belum kerjakan, Pak Kur harapkan di pertemuan-pertemuan berikutnya lebih rajin lagi. Oke? Nah, itulah pembahasan untuk catatan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya di pertemuan hari ini, yaitu kita akan kerjakan contoh soal tentang menentukan unsur-unsur lingkaran ya. Jadi kita lihat sama-sama ya, ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya begini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini disajikan sebuah gambar lingkaran lengkap dengan unsur-unsurnya. Nah, ditanya yang mana nih titik pusatnya, yang mana jari-jarinya, terus diameternya yang mana, busurnya nih, di mana busurnya, bagaimana dengan tali busurnya, lalu ditanya lagi tembereng dan juringnya. Oke ya, jadi anak-anak sekalian, kita langsung melalui video pembelajaran ini, kita berinteraksi untuk menjawabnya ya. Jadi anak-anak sekalian silakan melalui video ini dipikirkan jawabannya ya, tidak usah dicatat dulu, nanti ada waktu untuk mencatat. Nah, sekarang kita berinteraksi dulu, dipikirkan jawabannya. Yang titik pusat itu yang mana? Dipikirkan jawabannya apa. Terus yang jari-jari, yang mana ya jari-jarinya. Nah, begitu seterusnya sampai juring ya. Dipikirkan jawabannya. Nanti pas Pak Kur mulai menjawab, membahasnya, sudah punya jawaban. Jadi sudah bisa tahu jawabanmu benar atau salah. Oke? Nah, sudah diperhatikan gambarnya? Sudah kira-kira punya jawaban? Yang mana titik pusat? Yang mana jari-jari? Yang mana diameter? Dan seterusnya. Sudah punya jawabannya? Bisa dijawab? Ayo, Pak Kur kasih waktu sebentar ya untuk memikirkan jawabannya. Nah,
Ya, silakan diingat-ingat titik pusat itu kayak mana ya. Jari-jari itu seperti apa ya? Oke, coba dibayangkan yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang unsur-unsur lingkaran tersebut. Oke, sudah bisa ya? Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, yang mana ya yang merupakan titik pusatnya? Oke, titik pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran. Ya, di tengah-tengah lingkaran yaitu yang ini. Namanya titik O. Oke, siapa yang benar? Yeay. Oke, mantap ya. Itu namanya titik pusat ya di tengah-tengah lingkaran. Nah, kita kaitkan lagi, jika dia titik pusatnya namanya titik O, maka nama lingkarannya juga lingkaran O ya. Jadi nama lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusatnya ya. Titik pusatnya O, maka ini namanya lingkaran O. Oke. Pertanyaan berikutnya, jari-jari. Ayo, yang mana nih jari-jari? Jari-jari itu ditarik dari titik pusat ke titik lingkaran. Ayo, di sini ada berapa jari-jarinya ya? Ditarik dari titik pusat ke titik lingkaran. Oke, ada berapa ya? Ada 3, betul. Yang mana saja? Ada OA, betul. OB dan OC. Ini ya jari-jari OA, OB, OC. Oke, bagus, mantap. Terus, nih diameter nih. Yang mana diameternya? Diingat-ingat. Diameter tuh kayak mana ya? Diameter itu menghubungkan 2 titik dan harus melalui titik pusat. Ingat ya, harus melalui titik pusat. Jadi mana diameternya nih? Iya, diameternya yaitu AB. Titik A, titik B dihubungkan melalui titik pusat. Harus melalui titik pusat. Ya, namanya ini diameter AB. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, busur. Yang mana busur? Busur itu berupa lengkungan ya, yang lengkung-lengkungan. Yang mana ya busurnya? Oke, di gambar ini yang busurnya Pak Kur tuliskan yang ada kaitan nanti dengan tali busur dan tempereng ya. Nah, Pak Kur jelaskan lagi ternyata banyak busur yang ada dalam lingkaran ini ya. Tapi kita ambil satu saja. Yang mana ya busurnya? Iya, ya busurnya itu yang ini, DE ya, yang melengkung ini. DE atau ED ya. Nah, DE. Pak Kur tuliskan DE, terus di atasnya ini harus ada garis lengkung seperti ini. Ini menandakan busur ya, penulisan busur seperti ini. Nah, sebenarnya di gambar ini ada busur yang lain, yaitu busur AD. Ini busur AD atau DA ya. Busur AC juga bisa, atau busur CA. Bisa juga busur CP atau BC. Bisa juga busur BE atau EB ya. Ternyata banyak busur yang ada. Tapi kita ambil satu saja, karena apa? Karena Pak Kur mau kaitkan dengan tali busur dan tembereng. Oke ya, itu dia mengenai busur. Terus yang berikutnya, tali busur mana ya? Tali busur itu menghubungkan 2 titik dan tidak melewati titik pusat. Ya, tidak lewat titik pusat. Jadi di sini karena busurnya tadi DE, maka tali busurnya nih yang berupa ruas garis ini. DE juga ya, DE juga, tapi bedanya penulisannya ini ada garis lengkungnya. Kalau tali busur yang tidak ada garis lengkung, tapi dia berupa garis lurus ya. Penulisannya tidak pakai garis. Jadi dia kalau di gambar ini yang garis lurus ini 2 titik D sama titik E dihubungkan dan tidak lewat titik pusat ya, itu namanya tali busur. Oke, bisa ya? Benar jawaban adik sekalian? Cocok? Oke, mantap, bagus. Ya, ayo, sudah punya jawaban tentang tempereng? Sudah punya jawaban tentang juring yang mana? Oke, yuk kita sama-sama lihat jawaban kalian betul atau salah ya. Nah, tempereng. Tempereng itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat ya, tempereng itu dibatasi busur dan tali busur. Nah, jadi yang mana temperengnya ya? Yang warna hijau atau yang warna biru? Ya, tempereng sama juring itu kan daerah. Berarti yang diarsir-arsir ya. Nah, yang mana ya? Yang hijau atau yang biru ya untuk yang tempereng? Ingat-ingat, dia dibatasi busur dan tali busur. Iya, maka yang merupakan tempereng yaitu yang warna hijau. Ini ya, yang diarsir ini namanya tempereng. Dibatasi busur dan tali busur ya. Inilah namanya tempereng. Oke? Ya, ini tempereng. Nah, yang terakhir, juring. Mana ya juringnya?
Iya, juring itu seperti potongan pizza kan yang Pak Kur bilang ya, yang kita makan itu. Nah, jadi juringnya di sini ada warna biru ya, OCB ini warna biru ini ya. Ini namanya juring, dibatasi oleh dua jari-jari ya, jari-jari OC, jari-jari OB, dan satu busur. Itu kemarin pengertian dari juring ya. Ada dua jari-jari yang menghimpit, terus ada busur di sini ya. Itu namanya juring areanya. Nah, di sini juga bisa juring ini. Juring yang ini A, O, C ini ya. Ini bisa juring juga. Tapi karena Pak Kur tidak warnai, tidak usah dijawab ya. Jawab satu saja cukup ini. Ya, O, C, B ini juga namanya juring. Nah, inilah pembahasan kita mengenai penentukan unsur-unsur lingkaran ya. Jadi sajikan gambar, anak-anak sekalian sudah bisa menjawabnya. Yang mana titik pusatnya, yang mana jarinya, diameternya, dan seterusnya ya. Sudah bisa ya? Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Nah, Pak Kur harapkan melalui video pembelajaran ini anak-anak sekalian sudah lebih memahami, menguasai tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, jadi Pak Kur harapkan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar, rajin, dan latihlah dirimu untuk tetap disiplin mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Ya, ini semua untuk kebaikanmu. Ya, oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan kembali berinteraksi melalui grup WA. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.